Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Lodera Adnyani dengan NIM 1911031208 dari kelas 5D, nomor absen 15, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan simulasikan proses pembelajaran daring dengan menggunakan mata pelajaran IPA di kelas 6 SD. Berikut merupakan videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya Ibu buka terlebih dahulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita berdoa bersama. Doa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai mata pelajaran IPA. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengirimkan kalian daftar hadir yang bisa kalian isi pada grup kelas. Apa sudah masuk daftar hadirnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kalian bisa isi itu. Nanti akan Ibu periksa siapa yang hadir dan tidak hadir. Nah, sebelum itu Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kalian simak video yang akan Ibu tampilkan. Sudah bisa dilihat video yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan menyanyikan ini bersama-sama. Ibu akan putar. Rakyat Oke, itu tadi kita telah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu ingin membuat kesepakatan dengan kalian mengenai proses pembelajaran daring kita kali ini. Nah, nanti jika kalian ingin menjawab atau berbicara, kalian bisa angkat tangan terlebih dahulu dan menghidupkan mikrofon yang ada di depan kalian. Jika kalian tidak ingin berbicara, mikrofonnya bisa dimatikan agar suara-suara yang ada di luar tidak masuk dan mengganggu pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya, apakah bisa dipahami tentang kesepakatan kita? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri tumbuhan dan nantinya kalian akan membuat atau Ibu tugaskan untuk membuat tugas mengenai peta pikiran tentang ciri-ciri tumbuhan yang sesuai dengan video pembelajaran dan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, sebelum itu, Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai ciri-ciri tumbuhan. Nanti kalian simak videonya baik-baik agar bisa membuat tugas yang Ibu berikan. Ibu akan tampilkan videonya. Apakah sudah bisa dilihat videonya, anak-anak? Sudah, Bu.
Sudah, Ibu. Oke, Ibu akan putarkan, kalian simak baik-baik videonya. Hai teman-teman, pada pembahasan yang lalu, kita jadi tahu kalau ternyata di sekitar kita ada hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Iya, Bol. Setiap hewan maupun tumbuhan punya cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sehingga mereka dapat bertahan dan terus berkembang biak. Ciri-ciri khusus itu tidak hanya dimiliki oleh hewan loh, Bol. Tumbuhan juga punya, seperti rongga-rongga udara pada batang teratai. Teratai kan tumbuhnya dari dasar air, Pipo, dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun terlihat mengapung. Tapi tangkai bunganya bisa tumbuh tegak sehingga bunga teratai dapat muncul dan menyembul keluar dari permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Ada juga tuh tumbuhan yang unik, bisa makan serangga loh. Kalau nggak salah kata ibuku, namanya kantong semar. Kantong semar dan Venus itu sih pemakan serangga, Bol. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Kandungan nitrogennya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, jadinya bergantung pada serangga sebagai pelengkap nutrisinya. Daunnya kantong semar seperti piala ya, Pipo. Iya ya. Lalu dinding dalam piala mengeluarkan nektar atau cairan manis untuk memikat serangga. Oh, aku tahu. Pantas aja. Ternyata serangga bisa terpikat nektar dan hinggap pada dinding piala. Lalu jatuh dalam cairan di dalam daun yang melarutkan serangga. Lalu daun akan menyerap nitrogen dari serangga yang kejebak itu. Kalau daun Venus, gimana tuh, Pipo? Daun Venus itu berengsel satu dan berbulu. Daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu, si daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya. Ada satu nih, bunga besar tapi berbau busuk. Gak kebayang deh baunya. Katanya bau bangkai gitu. Itu bunga Rafflesia, Bol. Rafflesia tidak berklorofil. Untuk mendapatkan makanannya, Rafflesia perlu hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan. Batang Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di jaringan tumbuhan inangnya. Hidupnya menjalar di hutan hujan tropis loh, Pipo. Dan adanya di daerah Asia Tenggara. Salah satunya ada di Bengkulu. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia, Bol. Garis tengahnya aja sekitar 1 meter. What? Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu serangga seperti lalat. Makanya berbau busuk ya, supaya lalatnya pada datang. Bunga ini hanya mekar selama kurang lebih 7 hari aja loh. Setelah itu akan mati dan membusuk. Kalau tadi tumbuhan yang bau banget, sekarang ada tumbuhan yang tajam nih. Itu namanya kaktus. Selain duri yang dimiliki, kaktus sangat jago dalam menyimpan air. Karena kaktus tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus memiliki satu akar yang panjang menembus ke dalam tanah dan rambut akar yang menyebar ke samping. Itu sebabnya akar kaktus mengisap air pada waktu hujan sebelum air menguap. Air tersebut disimpan dalam batangnya yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan, batang kaktus membengkak. Lalu pada musim kering, kaktus mengerut kembali ketika airnya telah terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering loh. Daun kaktus adalah duri-duri pada batang kaktus loh, Bol. Duri ini mempunyai permukaan kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Jadi, duri pada kaktus tidak sekedar ada begitu saja ya, Pipo. Duri juga bisa melindungi kaktus dari hewan yang ingin merusak lapisan tahan airnya. Selain kaktus, ada tanaman lain nih yang bisa menyerap air, yaitu anggrek. Anggrek merupakan jenis tumbuhan epifit yang hidup menumpang pada tumbuhan lain, namun tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Anggrek menumpang pada cabang pohon besar sehingga mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Anggrek juga punya akar gantung yang digunakan untuk menyerap air hujan dan stomata pada daun untuk mendapatkan karbon dioksida. Pada bagian akar gantung ini pun terkadang terdapat klorofil sehingga fotosintesis mungkin terjadi pada bagian ini.
Oke, karena kalian telah membaca teks dan mengamati video mengenai ciri-ciri tumbuhan yang sudah Ibu tayangkan tadi. Mengenai materi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum kalian ada yang belum kalian mengerti? Ada Bu, saya ingin bertanya. Iya, Cynthia, ada apa? Bu, kenapa semua tumbuhan tidak bisa hidup di tempat yang sama? Tumbuhan tidak bisa hidup di tempat yang sama seperti itu. Ya Bu, Bagus sekali pertanyaannya. Sebelum Ibu jawab atau berikan komentar, apakah siswa yang lain ada yang tahu jawabannya? Desa mungkin? Tidak, Bu. Oh, belum ya. Nah, Ibu akan tanggapi, jelaskan sedikit mengapa tumbuhan tidak bisa hidup di tempat yang sama. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki cara hidup dan sifat perkembangan biakan mereka sendiri. Seperti video yang telah kita amati sebelumnya, setiap tumbuhan itu memiliki ciri-cirinya dalam bertahan hidup. Selain itu juga dalam berkembang biak juga setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Nah, misalnya dalam kondisi dan situasi tertentu, semua tumbuhan akan bisa hidup. Misalnya seperti kaktus. Tumbuhan kaktus yang biasanya hidup di tempat yang kering. Jika tumbuhan kaktus hidup di tempat yang lembab ataupun basah, mungkin tumbuhan kaktus tersebut tidak akan bisa tumbuh. Kalaupun bisa, mungkin tumbuhnya akan lebih lama dan bertahan hidupnya tidak akan lama. Begitu juga sebaliknya, tumbuhan yang biasanya hidup di suhu dingin, misalnya apa? Seperti apel, yang biasanya hidup di suhu yang dingin. Jika apel ditanam atau tumbuh di tempat yang kering, apel tersebut tidak akan bisa tumbuh untuk waktu yang lama. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri dan tempat hidup mereka masing-masing. Bisa dipahami, Cynthia? bisa Ibu. Oke. Terima kasih Bu. Selain itu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak Bu. Nah, jika tidak, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas ini seharusnya kalian bisa kerjakan bersama kelompok atau secara berkelompok jika pembelajarannya dilaksanakan secara luring. Nah, karena sekarang situasi yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran luring, maka Ibu akan berikan tugas ini kalian kerjakan secara individu. Nah, kalian bisa mengerjakannya dengan meminta bantuan keluarga, orang tua, ataupun saudara yang ada di rumah kalian untuk membantu kalian mengerjakan tugas ini. Nah, tugas yang akan Ibu berikan yaitu membuat peta pikiran mengenai ciri-ciri tumbuhan. Kalian bisa catat terlebih dahulu agar nanti tidak lupa mengenai tugasnya. Oke, untuk tugas peta pikiran yang Ibu berikan, bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing dengan membuat peta pikiran sekreatif mungkin. Nanti Ibu akan kirimkan, atau sekarang saja Ibu akan kirimkan video yang tadi kita tonton. Apakah sudah masuk videonya di grup kelas? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Oke, sudah. Nah, itu bisa kan patokan atau pedoman dalam membuat peta pikiran mengenai ciri-ciri tumbuhan. Nah, untuk teks bacaan mengenai bunga teratai juga kalian bisa gunakan sebagai bahan materi. Nanti dalam pengerjaan tugasnya, jika ada yang tidak dimengerti atau belum dipahami, bisa kalian tanyakan ke Ibu langsung, ke WA Ibu, atau bisa tanyakan di grup kelas agar nanti semua teman-teman juga mengetahui informasi yang Ibu berikan. Nah, jika masalah tugas tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan kalian evaluasi untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian mengenai ciri-ciri tumbuhan yang telah kalian amati tadi pada video pembelajaran. Nah, siapa yang tahu apa saja ciri-ciri tumbuhan? 1. Saya, Bu. Ya, Desa. Ada yang berwarna hijau. Ya, lagi. Melakukan fotosintesis. Ya, betul lagi. Bereproduksi. Lagi. Dan autotrof. Ya, bagus. Cynthia, bagaimana? Ciri-ciri tumbuhan tumbuh, Ya, berkembang, ya,
terdiri dari banyak sel, Ya, dan memiliki klorofil. ya, betul sekali jawaban dari kalian. Itu tadi merupakan ciri-ciri tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki ciri-ciri tumbuh, berkembang, terdiri dari banyak sel, bisa melakukan fotosintesis, dan bereproduksi. Nah, untuk hari ini mungkin cukup sekian yang bisa kita pelajari, yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugas juga sudah Ibu sampaikan. Dan mohon tugasnya dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ingat belajar di rumah, jaga kesehatan. Nah, untuk mengakhiri pelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Ibu akan tayangkan videonya, kalian bisa ikuti video tersebut. Apakah sudah bisa dilihat videonya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan putar. Oke, kita sudah menyanyikan lagu daerah bersama yaitu Jangi Jangir. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam proses pembelajaran Ibu ada kesalahan kata ataupun tindakan. Mohon dimaafkan dan ingat jaga kesehatan kalian semua dan kerjakan tugasnya dengan baik. Nah, tadi kita buka pembelajaran dengan doa. Mari sekarang kita akhiri pembelajaran juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Om Santi, Santi, Santi. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kesalahan dalam video mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.